Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman untuk hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membahas terkait dengan aku remaja yang mandiri. Pernah nggak kalian berpikir ada sebuah perbedaan kondisi ketika di rumah dan di pondok? Kalau di rumah mungkin sebagian dari kalian ketika mau melakukan kebersihan, mulai dari mencuci piring, mencuci pakaian, masih dicucikan oleh orang tua, ya, dan aktivitas lainnya di rumah masih dibantu oleh orang tua. Namun ketika kalian di sekolah, mulai dari mencuci pakaian, mencuci piring, belajar pun kalian harus punya inisiatif dan harus dilakukan sendiri. Sebelum kita membahas terkait remaja yang mandiri, maka kalian harus mengenal remaja terlebih dahulu. Pada usia remaja terjadi pertumbuhan yang pesat, maka tampak remaja secara fisik tubuhnya menjadi besar. Namun dalam perkembangan psikisnya atau perkembangan jiwa masih bersifat kekanak-kanakan. Karenanya tidak jarang remaja menjadi seorang pemurung, pemarah, ya, suka melakukan hal-hal yang tidak terkontrol emosionalnya. Remaja dikatakan dewasa. Yang harus kalian pahami berkaitan dengan perkembangan secara tanggung jawab dan kemandirian. Ini perubahan perilaku. Perilaku kemandirian terkadang ditafsirkan oleh orang lain atau orang tua sebagai pemberontakan, karena pada kenyataannya remaja mulai mengembangkan kemandirian seringkali diawali dengan memunculkan perilaku yang tidak sesuai dengan aturan keluarga. Nah, biasanya ada perubahan, ya, mulai dari kalian mulai aktif berkreativitas, aktif melakukan hal-hal yang tidak biasa semestinya kalian lakukan sebelumnya. Kemudian kita membahas terkait dengan apa sih bedanya mandiri versus individualis. Individualis merupakan paham yang menganggap dirinya sendiri lebih penting daripada orang lain. Jadi mementingkan dirinya sendiri. Tetapi kalau kemandirian merupakan sikap yang memungkinkan seseorang untuk bertindak bebas, melakukan sesuatu atas dorongan diri sendiri dan kemampuan mengatur diri sendiri serta bertanggung jawab, tetapi masih berinteraksi, ya, dengan orang lain. Itu yang harus kalian pahami. Ketika berinteraksi dengan orang lain, ya, kalian yang harus memutuskan, bukan orang lain. Itu perbedaannya. Ini aku yang mandiri. Kemandirian biasanya ditandai dengan kemampuan menentukan nasib sendiri. Ketika kalian orang yang mandiri, mulai dari kelas 8 ini, kalian harus bisa menentukan cita-cita kalian, karir kalian mau kemana, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, melakukan kreativitas dan inisiatif. Ini penting. Orang yang mandiri tentu punya inisiatif untuk mengerjakan atau membuat sebuah karya, ya, mengatur tingkah laku. Nah, orang yang mandiri itu perilakunya didasarkan oleh norma-norma agama atau norma-norma masyarakat, tidak melenceng, ya. Kalau di sekolahan taat pada aturan, ya, tidak terpengaruh oleh orang lain, hal-hal yang negatif. Kemudian bertanggung jawab. Ketika kalian sudah berada di sekolah, maka tanggung jawab kalian adalah sebagai seorang siswa, peserta didik ataupun santri, bukan sebagai seorang yang ketika di rumah mungkin sering main, ya, sering melakukan hal-hal yang tidak memiliki
memiliki kepentingan yang berbau dengan pendidikan, ya. Mampu menahan diri. Remaja yang mandiri mampu menahan dirinya dari hal-hal yang negatif. Kemudian mampu membuat sebuah keputusan. Setiap keputusan yang kalian ambil, jangan kalian takut ya terhadap resiko-resiko yang mungkin akan terjadi, tetapi kalian harus menghadapi resiko yang telah kalian putuskan, ya. Serta mampu mengatasi sebuah masalah tanpa ada pengaruh orang lain. Jadi orang atau remaja yang mandiri ketika dihadapkan dari sebuah masalah, kalian boleh sharing dengan orang lain, ya, tetapi keputusan ada di tangan kalian, bukan di tangan orang lain. Paham? Menurut Robert, membedakan kemandirian atas 4 bentuk. Yang pertama, kemandirian emosi. Ketika kalian bersama teman nih, kemudian ada sebuah masalah. Ketika ada sebuah masalah yang terjadi di dalam sebuah kelompok kalian, ketika kalian menjadi seorang penyabar dan orang lain ada yang sikapnya ketika menghadapi masalah suka marah, kalian jangan terpengaruh dengan emosi orang lain, tetapi tetap mandiri sesuai dengan emosi yang ada pada diri kalian, yaitu penyabar, ya. Kemudian ada kemandirian ekonomi yang kedua. Kemandirian ekonomi ketika kalian di pondok, pasti tentu setiap santri punya uang saku masing-masing. Ketika kalian diberikan oleh orang tua uang saku yang kecil, maka ketika kalian di pondok, kalian harus bersikap mampu mengelola uang tersebut agar cukup, tidak mudah terpengaruh oleh orang lain yang bersikap boros, ya. Kemudian kemandirian intelektual ketiga. Kemandirian intelektual ini ketika kalian dihadapkan sebuah masalah, ya, apapun itu yang ada di sekolahan ataupun di pondok, kalian mampu untuk mengatasi berbagai masalah yang sedang dihadapi, bukan malah terjerumus dalam sebuah masalah atau ikut-ikutan bahasa lain, ya. Yang keempat, kemandirian secara sosial. Kemampuan untuk mengadakan interaksi dengan orang lain dan tidak tergantung pada aksi orang lain. Ketika kalian berinteraksi dengan orang lain, ya, ketika orang lain melakukan hal-hal yang menyimpang atau bersifat negatif, kalian harus mencegahnya, tidak ikut-ikutan terjerumus dalam perilaku yang negatif. Cukup itu yang dapat saya sampaikan. Semoga kalian menjadi pribadi yang mandiri ketika di lingkungan pondok ataupun sekolahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.